Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niwayan Melia Tiara Santi, NIM 200430069, kelas 6C Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi terkait konsinyasi untuk memenuhi tugas mata kuliah lab akuntansi lanjutan dengan dosen pengajar Mem Weni A. Ginting SE MSA. Baik, langsung saja ya ke videonya. Agar teman-teman lebih mudah memahami, aku buat penjelasannya lewat animasi dialog ya. Selamat menonton. Hai, kamu kenapa? Kok murung gitu? Aku sedih karena aku baru aja belajar bikin usaha puding susu, tapi nggak laku. Padahal harganya murah dan rasanya juga enak. Mungkin belum banyak aja yang tahu aku jualan puding susu. Apa kamu bisa bantu aku nyari solusinya? Bagaimana kalau kamu menitipkan puding susumu ke tokoku? Atau dengan kata lain kita berkonsinyasi. Konsinyasi? Apa itu? Konsinyasi adalah kegiatan perjanjian kerjasama antara dua pihak di mana pihak pemilik produk atau barang akan menitipkan barangnya untuk dijual oleh pihak lain dan bila berhasil terjual, maka pihak tersebut akan mendapat komisi dari hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, dalam konsigmen atau konsinyasi ini, kamu sebagai pihak konsignor atau pihak pemilik produk, dan aku sebagai pihak konsigni atau pihak penyalur yang setuju untuk menjual produk yang kamu buat. Jadi, untuk bentuk kerjasama sistem konsinyasi adalah konsigni tidak membeli barang secara langsung dari konsignor, melainkan mereka akan menjual barang milik konsignor pada konsumennya. Nah, dari hasil penjualan itulah konsignor mendapat keuntungan. Kemudian, konsignor akan memberikan komisi kepada konsigni. Oh, jadi gitu. Terus, apa saja keuntungan yang aku dapat dari konsinyasi ini? Keuntungan yang akan kamu dapat, yang pertama, memperluas keuntungan penjualan produk. Dalam hal penjualan, tentu saja kamu sebagai pihak konsignor akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Hal ini mengingat barang yang dititipkan bisa ditetapkan ke lebih dari satu konsigni. Dan jika dilihat, tokoku lumayan memiliki pasang pasar yang besar, jadi kemungkinan kamu akan mendapatkan keuntungan yang semakin besar dan banyak juga tentunya. Yang kedua, tidak perlu melakukan penjualan secara langsung. Hal ini tentu akan menghemat waktu karena tanggung jawab menjual barang sepenuhnya kepada aku sebagai konsigni. Jadi, kamu bisa lebih fokus untuk mengelola kualitas produk. Yang ketiga, menghemat pengeluaran. Kamu sebagai pihak konsignor tidak perlu melakukan kegiatan sewa tempat, media promosi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan teknik pemasaran produk. Kamu hanya perlu menyerahkan atau menitipkan barang yang kamu miliki. Dan yang terakhir, kamu juga dapat mengendalikan harga jual eceran barang konsinyasi. Nah, selain mendapat keuntungan bagimu, ada juga keuntungan bagiku saat berkonsinyasi, yaitu yang pertama, tidak perlu membayar barang. Ya, aku tidak perlu membayar langsung produk yang dititipkan, melainkan aku hanya akan membayar produk yang telah berhasil kujual, sehingga tidak membutuhkan modal. Meskipun tidak membutuhkan modal yang banyak, tetapi ketersediaan barang di tokoku semakin banyak, sehingga bisa menarik banyak pembeli. Yang kedua, barang yang tidak laku bisa dikembalikan. Dengan kata lain, aku sebagai konsigni tidak perlu mengganti rugi produk-produk yang tidak laku. Yang ketiga, terhindar dari kehabisan stok barang. Dengan adanya penjualan konsinyasi ini, maka stok barang bisa terjamin karena aku bisa memesan kembali produkmu yang sudah habis tanpa harus berbelanja terlebih dahulu. Dan yang terakhir, aku juga tentu akan mendapat keuntungan dari laba penjualan produk. Nah, agar kamu lebih paham, aku akan jelasin juga hak dan kewajibanku selaku konsigni. Yang pertama, hak selaku konsigni yaitu aku berhak menerima biaya yang timbul sehubungan dengan penerimaan dan penjualan kiriman dan untuk meminta pengembalian biaya.
Yang kedua, aku juga berhak menawarkan jaminan perbaikan atau garansi atas barang yang terjual dan kamu sebagai konsignor akan memenuhi kewajiban garansi tersebut. Kemudian, kewajiban selaku konsigni yaitu 1. Melindungi keamanan dan keselamatan barang yang diterima. Yang kedua, mencoba untuk menjual barang kamu sebanyak mungkin sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh konsignor. Yang ketiga, mengelola kondisi fisik dan manajemen produk yang dimiliki konsignor secara terpisah sehingga bisa mengetahui ID item-item produk. Dan yang terakhir, secara teratur melaporkan barang-barang yang diterima, barang-barang yang dijual dengan sukses, dan barang-barang dalam persediaan, dan diselesaikan secara finansial sebagaimana yang telah disepakati bersama. Wah, sangat menguntungkan ya bagiku. Lalu, bagaimana aku selaku konsignor dan kamu selaku konsigni mencatat transaksi barang konsinyasi? Ada 2 metode yang dapat digunakan untuk mencatat transaksi konsinyasi, yaitu metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Agar kamu lebih mudah memahaminya, aku kasih contoh perhitungan laba jikalau kamu setuju untuk berkonsinyasi denganku. Pada awal bulan Mei, kamu Randi sebagai konsignor mengadakan perjanjian konsinyasi dengan tokoku sebagai konsigni dengan isi perjanjian yaitu: yang pertama, Randi akan menitipkan barang ke toko Tiara. Yang kedua, toko Tiara berhak atas komisi sebesar 5% dari hasil penjualan. Yang ketiga, semua biaya ditanggung oleh Randi. Yang keempat, toko Tiara harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Nah, berikut transaksi yang terjadi selama bulan Mei. Yang pertama, Randi mengirimkan 50 cup puding susu ke toko Tiara dengan harga pokok produk Rp3.000 dan harga jual yang ditentukan Rp5.000. Yang kedua, Randi membayar biaya angkut sebesar Rp15.000. Yang ketiga, toko Tiara berhasil menjual seluruh barang dagangan secara tunai. Yang keempat, toko Tiara mengirimkan laporan hasil penjualan ke Randi. Dan yang kelima, toko Tiara mengirimkan kas yang menjadi hak Randi yaitu penjualan 50 cup puding dikali harga jual Rp5.000 sama dengan Rp250.000, komisi 5% sama dengan Rp12.500, sehingga kas yang dikirim ke Randi sebesar Rp237.500. Maka pencatatan dari kamu Randi sebagai konsignor adalah: jika menggunakan metode terpisah untuk transaksi 1, barang konsinyasi pada persediaan Rp150.000. Untuk transaksi yang kedua, barang konsinyasi pada kas Rp15.000. Untuk transaksi yang ketiga ini tidak dicatat oleh Randi. Untuk transaksi yang keempat, piutang komisioner Rp237.500, biaya Rp12.500 pada barang konsinyasi Rp250.000. Untuk transaksi yang kelima, kas pada piutang komisioner Rp237.500. Dan jika Randi mencatat dengan menggunakan metode tidak terpisah, maka untuk transaksi yang pertama, ini tidak dicatat oleh Randi. Untuk transaksi yang kedua, biaya transportasi pada kas Rp250.000. Untuk transaksi yang ketiga juga tidak dicatat oleh Randi. Untuk transaksi yang keempat, piutang komisioner Rp237.500, biaya Rp12.500 pada barang konsinyasi Rp250.000, dan harga pokok penjualan pada persediaan Rp150.000. Sedangkan untuk transaksi yang kelima, kas pada piutang komisioner Rp237.500. Dan pencatatan dari aku sebagai konsigni adalah: yang pertama, jika menggunakan metode terpisah, maka untuk transaksi yang pertama tidak dicatat oleh toko Tiara, begitu pula dengan transaksi yang kedua yang tidak dicatat oleh toko Tiara. Untuk transaksi yang ketiga, kas pada barang komisi sebesar Rp250.000, dan untuk transaksi yang keempat, yaitu barang komisi pada utang konsignor Rp237.500, dan transaksi yang terakhir yaitu utang konsignor pada kas Rp237.500.
Jika menggunakan metode tak terpisah, maka untuk transaksi yang pertama tidak dicatat oleh toko Tiara, begitu pula untuk transaksi yang kedua. Masuk ke transaksi yang ketiga, kas pada penjualan 250.000 dan harga pokok penjualan pada utang pengamanat 237.500. Untuk transaksi yang keempat juga tidak dicatat oleh toko Tiara, dan untuk transaksi yang terakhir, utang konsignor pada kas 237.500. Nah, jadi gitu cara menghitung penjualan konsinyasi. Gimana? Mudah dipahami bukan? Wah, iya, aku udah paham. Baiklah, aku setuju untuk menitipkan puding susu di tokomu. Nah, gimana nih teman-teman? Kira-kira kalian udah paham ya terkait akuntansi konsinyasi? Semoga ilmu ini bisa menambah wawasan teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you di next video.